dasar di dalam bentuk musik atau folk yang merupakan gagasan atau ide yang dituangkan dalam pengolahannya, ya, melalui melodi, pola ritme, dan harmoni. Jika ditanyakan siapa Alfredo, apa artinya melodi itu? Kok nasional banget? Apa arti melodi? Susunan, nada, ada nada. Kalau analisis, udah kusalahkan kau. Kalau dibaca kau jawab. Tak mau saya bukan bersih jawaban. Namanya sudah analisis. Apa itu analisis pahami? Analisa itu mengamati. Analisis itu apa? Menyelidiki, memeriksa satu objek, ada lagi mengkaji, menelaah, mengobservasi, mengevaluasi. Itu adalah komponen daripada analisa. Ya kan? Melodi itu adalah suatu rangkaian nada-nada yang memiliki gerakan atau kontur naik dan turun. Ada gerakan interval, melompat dan melangkah di sana. Itu yang disebut melodi kan. Jadi kalau kita bilang susunan nada-nada, benar nggak? Jadi kalau sekelompok nada-nada itu disusun begitu, apakah itu sebuah melodi? Tidak. Melodi itu memiliki awal dan akhir. Ya kan? Mau nadanya apa saja boleh. Mau dimulai nada do, mau dimulai nada sol, mau dimulai nada re, ya kan? Diakhiri dengan harus back to earth-nya, balik ke bunyinya. Mau dia diakhiri dengan koma, it's okay. Mau diakhiri dengan titik dia, it's okay. Itulah sebuah melodi. Paham ya? Nah, apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam melodi itu? Apa yang termuat atau bagian dari melodi itu apa saja sih? Lihat. Melodi, bagian dari melodi itu apa? Nada. Beda lagi. Ularnya tempat kalau melodi apa? Nada. Terus pitch, tinggi, rendah, nada. Ada lagi? Timbre. Apa lagi? Hah? Durasi. Selain itu apa lagi? Hah? Itulah yang termuat di dalam durasi. Kalau misalnya disebut dengan ritme, apa saja yang cakupan atau aspek dari ritme? Tempo, durasi, volume, irama, terus metrum, ya kan? Note value-nya kan? Nilai-nilai nadanya kan? Itu bagian dari. Ada lagi ya, banyak lagi di kawan. Kemudian harmoni, tonalitas, itu mayor minor. Yang mau diatonis, mau splendro, mau apa? Ya, tanda nada. Kemudian apa lagi? Harmoni, akord, progresi, interval. Hah? Jangan apa bunyi suara tapi tidak nampak di mana. Apa lagi? Anak. Tonalitas, tanda nada, akord, progresi, harmoni, tingkatan, akord, kemudian apa lagi? Durasi, bass. Itu yang termuat di dalam sebuah harmoni. Oke, sampai di situ paham ya? Kita lanjut. Ini udah jalan sendiri, dia otomatis. Nah, nanti kalau kira-kira sudah nampak, nggak usah terlalu banyak.
bentuk musik. Jadi suatu gagasan atau ide yang dituangkan dalam pengolahannya melalui susunan melodi, ritme, harmoni, dan dinamika dalam sebuah komposisi. Ide mempersatukan nada dan musik dituangkan ke dalam wadah atau bentuk musik atau lagu. Jadi di dalam bentuk lagu itu terdiri atas bisa mencakup bentuk lagu nasional, bentuk lagu daerah, bentuk lagu populer dan sebagainya, ya. Itu bentuk lagu. Kemudian otomatis deh, ya. Kemudian ide mempersatukan nada yang dituangkan dalam wadah bentuk musik yang diisi atau diolah oleh komposer sedemikian hingga menjadi karya musik yang utuh, ya, atau lagu, ya. Itu dinyatakan oleh PR. Nah, kalimat disebut dengan istilah periode such. Ya, sebentar, saya akhiri aja dulu ini, nanti lari-lari, ya. Nah, kalimat disebut dengan istilah periode. Di dalam sebuah karya musik atau lagu, ya, kalau di dalam song form bentuk lagu dia disebut kalimat. Kalau di dalam bentuk musik dia disebut sebagai periode. Ya. Kalimat itu sama dengan periode. Atau istilah aslinya disebut such. Jadi bentuk lagu untuk song form disebut dengan kalimat. Jadi satu kalimat musik itu terdiri dari dua anak kalimat. Ya. Satu kalimat musik terdiri dari dua anak. Kita kembali ke kalimat. Kalimat itu adalah sejumlah irama yang biasanya terdiri dari 8 atau 16 irama yang merupakan satu kesatuan. Di dalam bentuk lagu, irama itu tidak umumnya dia terdiri dari 16 irama atau minimal paling sedikit 8 irama. Ya, mau 32 birama, mau 48 birama, biasanya atau umumnya general patternnya itu paling banyak 32 birama atau 36 birama. Jarang sebuah bentuk song form terdiri atas 100 birama, ya kan? Karena bentuk lagu dia bersyair biasanya seperti itu. Nah, di dalam satu kalimat, sejumlah ruang birama biasanya terdiri dari 8 atau 16 birama disebut sebagai satu kalimat musik. Atau gak usah bingung dulu, kalian paham dulu pengertian itu, ya. Kita pahami dulu. Kemudian, umumnya kita berbicara tentang general pattern atau bentuk-bentuk yang umumnya. Pada akhir kalimat lagu musik timbul kesan selesai atau berakhirnya satu lagu atau sebuah musik. Biasanya kalau di dalam satu kalimat musik itu diakhiri dengan tanda titik atau berakhirnya satu lagu di situ, seperti dia. Jadi timbul kesan selesai. Biasanya kalau lagu diakhiri selalu dengan tingkat tonika, biasanya, ya kan? Tapi ada juga diakhiri dengan tanda koma, yaitu menggunakan akord-akord yang mungkin septim, ya enggak? Mungkin Neapolitan sikta, ya kan? Atau augmented, ya, suspense dan sebagainya. Kita melihat umumnya dulu bahwa lagu atau kalimat musik itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Berarti satu kesan bahwa lagu itu sudah berakhir. Itulah menandai sebuah kalimat. Nah, jadi ada 3 yang harus kita ketahui tentang kalimat. Yang pertama, kalimat disebut dengan periode. Yang kedua, dia memiliki sejumlah minimal 8 birama atau 16 birama. Yang ketiga, umumnya dia memiliki akhir kalimatnya timbul kesan selesai atau berakhirlah satu lagu. Itu ya, itu kita untuk mengidentifikasi atau mengenal yang namanya kalimat lagu. Kemudian simbol atau kode kalimat musik. Kode kalimat musik disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf
Contoh, bentuk lagu satu kalimat musik, bentuk lagu satu kalimat itu disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf kapital A besar. Paham? A besar. Tetapi kalau musik atau lagu yang merupakan bagian bentuk lagu dua bagian memiliki dua kalimat musik, disimbolkan dengan kalimat pertama simbolkan A besar, kalimat musik kedua disimbolkan dengan B besar. Tetapi umumnya bentuk lagu itu terdiri dari sampai 3 bagian. Bentuk lagu 1 bagian, bentuk lagu 2 bagian, dan bentuk lagu 3 bagian. Bentuk lagu 1 bagian berarti dia memiliki 1 kalimat musik. Bentuk lagu 2 bagian berarti dia memiliki 2 kalimat musik atau 2 kalimat lagu. Bentuk lagu 3 bagian berarti dia memiliki 3 kalimat musik atau lagu. Ya. Jadi bentuk lagu kalimat 1 bagian disimbolkan dengan A besar. Bentuk lagu 2 bagian atau 2 kalimat musik disebut dengan A besar dan B besar. Untuk bentuk lagu 3 bagian disimbolkan dengan 3 kali huruf kapital A besar, B besar, dan C besar. Paham sampai di situ ya? Oke. Jadi jika sebuah kalimat musik atau periode diulang dengan disertai perubahan hanya ditambahi di sebelah huruf besar itu aksen. Contoh, A besar, A aksen. Jadi A aksen namanya. Berarti sebuah kalimat musik itu diulang dengan variasi. Jadi aksen fungsinya atau perannya adalah diulangi dengan variasi. Ya. Itulah untuk menandai simbol atau kode kalimat musik. Ini masih pengertian saja nih. Oke, kita lanjut. Ada kalimat dan ada anak kalimat. Nah, anak kalimat ini disebut sebagai kalimat musik periode terdiri dari 2 anak kalimat musik. Anak kalimat musik disebut juga dengan frase. Ya, anak kalimat istilahnya disebut dengan frase. Jadi satu kalimat musik terdiri dari 2 anak kalimat. Yang pertama anak kalimat pertama, yang kedua anak kalimat kedua. Anak kalimat pertama disebut dengan anak kalimat pertanyaan atau questioning. Anak kalimat kedua disebut dengan anak kalimat jawaban atau answering. Ya, ingat ya. Jadi satu kalimat musik itu memiliki 2 anak. Itu anak kalimat musik. Nah, jadi jika 2 kalimat musik atau lagu memiliki setiap minggu kalimat kan ada 2 anaknya kan? 2 anak kalimat dan 2 anak kalimat. Jadi 2 kalimat musik terdiri dari 4 anak kalimat umumnya, ya kan? Umumnya. Nah, berarti kalau 3 kalimat musik memiliki berapa anak kalimat? 6 kalimat. Nah, itulah yang disebut dengan simetris. Artinya panjang biramanya itu sama. Mau antara anak kalimat pertanyaan dan anak kalimat jawaban sama panjang durasinya atau barnya, ya, sama panjangnya itu disebut dengan simetris. Contoh nih, satu kalimat musik minimalnya 8 birama nih. Itu udah seluruh lagu dari awal sampai akhir. Nah, di mana satu kalimat musik ini kan terdiri dari 2 anak kalimat. Anak kalimat pertanyaan atau anak kalimat pertama terdiri atas 4 bar. Kalimat jawaban disebut answer atau mahswa. Ya, pakai questioning. Anak kalimat pertanyaan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau di dalam bentuk lagu sudah mengerti, pengertian bentuk lagu sudah mengerti, pengertian kalimat sudah mengerti, pengertian anak kalimat sudah mengerti. Jadi kalau saya tanya, kalimat musik itu apa?
musik itu adalah disebut dengan periode atau saat. Kemudian sambung lagi. Siapa yang Alfred, Mas Alfred. Iya, iya, Ben. Musik adalah periode terkecil dalam seluruh posisi musik yang banyak menyertai yang Oke, ada lagi. Ada lagi. Pada akhir kalimat lagu timbul kesan sesat. Ada lagi. Ada lagi. Iya, itu dia. Ada lagi. periode terdiri dari dua anak kalimat musik. Betul. Ada lagi. Ada lagi. Memiliki Excel. Hah? Excel. Belum. Gimana? Excel. Maksanya? Ya, Excel. Belum. Belum sampai situ. Ayo. Kalimat musik disimbolkan dengan Berusaha. ya ampun, iya huruf besar. Jangan lupa. Kalimat musik pertama itu disimbolkan, kalimat musik itu disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kalimat musik pertama disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, jika terjadi pengulangan, baru ada perubahan disebut dengan menggunakan aksen. Ingat itu ya. Itu yang disebut dengan pengertian kalimat musik atau kalimat lagu. Paham ya? Anak kalimat. Kalimat tadi? Satu kalimat terdiri dari dua kalimat. Dua anak kalimat. Anak kalimatnya? Itu kalimatnya. Ya, silakan Rio. Iya, ada lagi? Ada lagi? Anak kalimat bisa dijawab dengan frasa. Frase, anak kalimat jawaban. Tadi answer, ya kan? Next. Pertanyaan tadi, anak kalimat itu beristilah frase. Terus, anak kalimat itu disimbolkan. Lanjutannya ya. Anak kalimat disimbolkan dengan huruf kecil. Ya. Anak kalimat pertanyaan atau frase pertama question merupakan awal kalimat dan umumnya terdiri dari 1 sampai 4 birama atau 1 sampai 8 birama. Kenapa sampai 8 birama? Biasanya atau pada umumnya atau general patternnya satu kalimat musik biasanya terdiri dari 8 birama. Paling banyak biasanya berapa? 16 birama satu kalimat musik. Ya. Jadi satu kalimat musik biasanya atau pada umumnya terdiri atas 8 birama. Jadi anak kalimat musik dalam satu kalimat musik kan ada dua. Anak kalimat pertanyaan dan anak kalimat jawaban, ya kan? Di mana anak kalimat pertanyaan terdiri dari 4 birama dan anak kalimat jawaban terdiri dari 4 birama. Jadi semuanya 8 birama. Jadi simetris. Ya. Nah, anak kalimat pertanyaan disimbolkan dengan huruf kecil A kecil. Anak kalimat jawaban disimbolkan dengan B kecil. Berarti A dan B. Sementara kalau mamanya, induk kalimatnya A besar. Jadi A besar dalam kurung A kecil, B